ashabi Rasulillah ajma'in. Yang terhormat Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati malam hari ini Bapak Ustaz Herman yang akan mengisi ceramah kita pada malam hari ini. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini dalam beribadah, menjalankan sholat fardu isya, dilanjutkan dengan sunnah tarawih dan witir. Jangan lupa pula selawat beriringkan salam buat Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana karena beliaulah kita dapat merasakan keindahan Islam seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjangkan lagi kata mukadimah ini lagi, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Kami panggil kepada Pak Ustaz Herman SKOI, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, fantahu amma naha anhu wa hasad. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amrar. Fassalawatullahu wa salamuhu wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila al-yawmil ba'ts wal nusyur. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islam alal khams, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin, Bapak Muazzin, Bapak Bilal, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah senantiasa merahmati kita, Allah senantiasa menyayangi kita. Apa buktinya Allah itu sayang kepada kita Bapak Ibu? Sekali lagi pada tahun ini Allah telah mengabulkan doa kita pada tahun yang lalu. Ketika pada akhir Ramadan kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, terimalah ibadah puasa kami dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di masjid kita yang berbahagia ini adalah doanya yang didengar oleh Allah. Karena banyak orang yang berharap dipertemukan dengan bulan Ramadan, ternyata Ramadan yang lalu adalah Ramadan yang terakhir. Dan boleh jadi juga ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Namun kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memperpanjangkan umur kita, bertemu kita lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini saya ingin mengangkat sebuah hadis yang sebetulnya panjang Bapak, tapi akan kita ringkas menjadi 15 menit. Hadis ini merupakan salah satu hadis terbaik. Haza hadisun jiddan kasiran. Karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip amal-amal yang bisa menyelamatkan kita. Karena memang yang kita cari di dunia ini baik di akhirat adalah keselamatan. Salah satu doa yang senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Intinya kita memohon kepada Allah keselamatan baik di dunia dan akhirat. Baik, jadi ada beberapa amal yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apabila kita lakukan amal-amal ini, maka akan menjamin keselamatan kita baik di dunia dan akhirat. Apa saja amal itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, aku melihat salah satu di antara umatku, kata Nabi besar Muhammad SAW, yang dia telah dikuasai oleh syaitan. Jadi Nabi SAW ditampakkan dalam mimpinya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mimpi Nabi merupakan bagian dari wahyu. Dalam mimpinya ini Nabi besar Muhammad SAW melihat ada umatnya yang dikejar-kejar oleh syaitan. Kita ini diumpamakan orang yang sedang berperang Bapak. Siapa musuh kita? Setan. Lalu bagaimana kata Rasulullah SAW agar kita terselamat dari syaitan? Maka kata Rasulullah SAW, maka datanglah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkannya dari godaan syaitan. Jadi ini adalah yang pertama, adalah keutamaan zikir. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dijauhkan dari godaan syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku melihat salah seorang di antara umatku, kata Rasulullah SAW, yang dia telah didatangi oleh malaikat kematian. Jadi Nabi melihat ada umatnya yang didatangi oleh malaikat kematian. Apa tugas dari malaikat kematian? Mencabut nyawa. Pada mulanya kata Rasulullah SAW, umat ini akan dicabut nyawanya oleh malaikat dengan kematian yang dahsyat, dengan kematian yang tidak baik. Mungkin dikarenakan dia banyak dosanya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kematian yang paling ringan dalam ajaran agama Islam kita adalah umpama seekor kambing yang digantung hidup-hidup Bapak Ibu, kemudian dikuliti, kulitnya hidup-hidup. Itu adalah kematian yang paling ringan. Nah, umat Nabi Muhammad ini kata Rasulullah SAW, dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mati yang dahsyat. Kalau ditampakkan wujud kematian itu kepada kita, maka wujudnya beraneka ragam. Ada orang yang matinya ketabrak oleh mobil, hancur badannya. Ada yang dimakan oleh buaya. Ada dulu beberapa tahun yang lalu kejadiannya, seorang suami malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, dia pergi ke kebun sawit Pak. Sampai maghrib belum juga pulang. Sampai akhirnya Isya juga belum pulang. Akhirnya istrinya bersama rombongan desa itu menyusul ke kebun sawit. Apa yang ditemukannya ketika itu di situ Bapak Ibu? Ketemulah ada seekor ular yang sudah kenyang. Nah, umur suaminya ketika itu 35 tahun kalau tak salah. Jadi Bu Bapak, kalau orang rumah kita biasanya sudah pulang jam 4 sore, tak pulang juga bapak-bapak ini Bu, jam 5, jam 6, jangan tunggu malam. Pasti telah terjadi sesuatu di kebun. Tuh, pada waktu itu ternyata suaminya yang berumur sekitar 30 atau 35 tahun
Ketika seorang hamba ini ingin dicabut nyawanya dalam keadaan mati dahsyat, ternyata ada amalnya yang menyelamatkannya dia dari kematian dahsyat itu. Apa amal yang bisa menyelamatkan kita dari kematian yang buruk, kematian seperti dimakan oleh ular segala macam? Kata Rasulullah SAW, maka datanglah baktinya kepada kedua orang tuanya. Ternyata calon mayat ini termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak perintah kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ternyata berbakti kepada orang tua selain wajib juga bisa menyelamatkan kita dari kematian yang buruk. Ini Bu, masuk bulan puasa nih. Salah satu golongan yang ibadah puasanya itu tidak sempurna. Bahkan kata beberapa ulama, puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Walau nanti dia membangun masjid sebanyak 100 masjid seindah Masjid Muhajirin kita ini Bapak Ibu, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, sebelum masuk surga pasti dia masuk ke dalam neraka juga. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata Nabi besar Muhammad SAW? Saya melihat salah seorang di antara umatku yang pada hari kiamat nanti dia tertunduk di dalam kegelapan. Di depannya gelap, belakangnya gelap, sampingnya gelap, kiri kanannya gelap. Gitu adalah cukup Bapak Ibu. Beberapa malam yang lalu lampu PLN mati. Nah itu baru satu malam. Apa yang kita rasakan ketika kegelapan? Nah semua tak menjadi. Apalagi ketika kita memakan sahur, mati lampu, gelap, semua terpijak. Suami terpijak, anak terpijak, pinggan terpijak, piring pecah, segala macam. Nah itu kata-kata itu nanti tak ada istighfar itu lagi. Pasti kita menyumpah pada PLN lagi. Itu baru kegelapan di dunia. Kata Nabi besar Muhammad SAW, ada kegelapan nanti yang lebih gelap lagi, yaitu kegelapan akhirat. Kata Rasulullah SAW, saya lihat tuh ada umatku tuh dia bingung. Kenapa? Nak maju tak bisa, nak mundur tak bisa. Kenapa semuanya gelap? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, datanglah amalnya yang menyelamatkannya dari kegelapan akhirat. Apa kira-kira amal yang bisa menyelamatkan kita dari kegelapan akhirat? Kata Rasulullah SAW, datanglah haji dan umrohnya yang menjadi cahaya yang memasukkannya ke dalam cahaya yang terang benderang sehingga dia terselamat dari kegelapan akhirat. Haji dan umroh. Berumroh pada bulan puasa sama kedudukannya dengan ibadah haji. Nah, jadi itu jangan sampai menjadi orang yang rugi. Kenapa saya bilang rugi? Sebagaimana ayat pertama yang dibaca oleh Pak Imam kita, Alhaakumut Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kita punya kebun rendah 1 hektar, nak 10 hektar. Dah dapat 10 hektar, nak 100 hektar. Dah dapat rumah cantik, nak rumah bertingkat. Dah dapat Honda 2-3 biji, nak mobil. Hatta zurtumul maqabir, hingga kemudian kita masuk dalam kubur. Yang kita kumpulkan itu harta yang kita beli kebun. Kita lupa usia itu semakin hari semakin tua. Pada akhirnya yang terjadi apa? Sakit kita tidak sempat kita melaksanakan haji dan umroh tadi, meninggal dunia besok tiba-tiba keadaannya gelap semua. Mohon kita kepada Allah, ya Allah, kenapa gelap semuanya ini? Alam kubur gelap, alam air gelap. Siapa yang sadar? Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan datang di Masjid Muhajirin.
bahwa haji dan umroh merupakan cahaya pada hari kiamat nanti. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu. Kalau kita menunggu haji itu bisa sampai 10 sampai 30 tahun. Rugi kita nanti Bu. Harta yang banyak nih Pak, kita tumpuk-tumpuk harta yang banyak, nanti meninggal gitu, ahli waris itu yang menikmatinya. Iyo kalau dia alim dan bertakwa, seperti bila kita Pak Imam kita. Seandainya yang terjadi kita meninggal dunia baru seminggu, bercencang dia membagi harta warisan, apa yang terjadi? Maka kita ruginya banyak. Ya, ada harta sekarang tuh kalau rumah sudah ada Pak, rumah dah bagus, kebun dah ada, dah berhektar-hektar, jangan bercita-cita lagi untuk lebih kaya. Ingat Bu, di akhirat nanti tidak ada yang mau meminjamkan senter. Dengar saya ini ya? Yang senter katanya tak ada. Senternya pada waktu itu adalah haji dan umroh. Sedikit waktu ini Pak ya. Berikutnya, saya melihat kata Nabi besar Muhammad SAW, umatku pada hari kiamat nanti yang dia kehausan. Ini mohon maaf Pak, saking hausnya kalimatnya memang seperti ini, sehingga dia menjulurkan lidahnya seperti anjing. Mohon maaf, memang kalimatnya seperti itu. Kita tahu kalau anjing itu hausnya lidahnya keluar tuh. Begitu juga umatku kata Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti saking panasnya. Kan ada yang mengatakan, dalil yang mengatakan matahari didekatkan sejengkal dari kepala kita. Itu peribahasa itu. Orang Arab tingginya nak setinggi pintu, ya kan? Ada orang Indonesia setingginya setinggi ini, ada setinggi saya. Kalau matahari itu cuma satu, sebetulnya kepala siapa yang menjadi ukurannya? Nah, itu sebetulnya adalah amal ibadahnya. Ya, ketika dia merasa haus ketika itu, ternyata dia adalah umat Nabi Muhammad, dan ketika itu masing-masing Nabi punya telaga. Telaga bahasa Indonesianya adalah, bahasa kerennya dan Kuras adalah pigi. Nah, sumur. Sumur Nabi Muhammad itu adalah sumur yang paling besar di antara nabi-nabi yang lain. Nama sumurnya adalah sumur Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kata Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa di antara umatnya yang bisa minum pada hari kiamat nanti setelah sejabat, maka dijamin dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Lana kita haus pada Nabi Muhammad tahu nih. Wahai Siti Fatimah, Siti Fatimah sini, Pak Ali segala macam. 10 meter dari sini adalah sumur Al-Kautsar, sumurnya untuk umat Nabi Muhammad. Datang kita ke sumur itu. Assalamualaikum, kami nak minum di sumur, kami tak tahan lagi panas. Lalu apa kata malaikat? Tidak bisa. Nah, tidak dibenarkan seorang pun untuk bisa minum di sumur ini kecuali membawa tiket. Ada tahu dah Ibu, apa tiketnya untuk bisa mendatangi sumur Al-Kautsar ini? Maka kata Rasulullah SAW, datanglah puasa Ramadannya, membawanya ke sumur Al-Kautsar, dan dia dipersilakan minum sebanyak-banyaknya sehingga dia tidak pernah merasa haus selama-lamanya. Ternyata puasa Ramadan ini selain diwajibkan kepada kita, puasa Ramadan ini juga yang nanti menjadi tiket kita untuk bisa minum di telaga yang namanya Telaga Al-Kautsar. Maka beruntunglah bagi orang yang beriman yang berpuasa pada Ramadan ini. Ada satu kali terakhir, selain Telaga Al-Kautsar, apa kita masih bisa minum dari sumber yang lain? Bisa. Jadi kata Rasulullah SAW, ada umatnya nanti pada hari kiamat, orang antri banyak di Telaga Al-Kautsar itu, dia belum bisa menggapai Telaga Al-Kautsar. Tiba-tiba datanglah anak muda yang membawa kepadanya minuman ketika dia haus tadi. Lalu bertanyalah orang tua ini, wahai anak, siapa engkau ini? Cantik, ganteng, tampan, datang kepada kita nanti membawa minum.
aku adalah anak-anakmu yang meninggal ketika kecil. Ibu, apa kata Ustaz itu? Sabar meninggal anaknya, sabar. Orang tua saya anak ketiga baru selamat. Anak pertama, anak kedua meninggal tuh besar. Ya. Jadi kalau kita sabar nanti pada hari kiamat nanti, insya Allah dia akan datang menemui kedua orang tuanya, membawa minuman kepada kedua orang tuanya. Di waktu kita habis itu ya. Terakhir, saya melihat kata Nabi besar Muhammad SAW, umatku yang ketika ditimbang ternyata timbangannya itu menjoget ke kiri. Nah, orang ke kanan, dia timbangannya ke kiri. Kanan itu artinya adalah surga, ke kiri artinya adalah neraka. Umat Nabi ini sudah terancam masuk ke dalam neraka. Udah menangis ya Bu, Pak, udah sedih dia. Timbangan awak minum ke kiri walaupun jom kita tak kuat dong. Contoh kalau timbangan ke kiri itu segini mungkin. Tak segini, kalau segini tak bisa selamat gitu loh, ya kan? Kalau udah menyokit terus ke sini itu itu semua tak dibuat dong. Puasa tak ada, zakat tak ada, haji semua tak ada. Lalu ketika timbangan itu beralih ke kiri, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam timbangan, memberatkan timbangan yang kanan tadi, sehingga akhirnya posisi timbangan dari kiri menjadi ke kanan. Apa aksi amalnya? Maka datanglah anak-anaknya yang meninggal ketika kecil tadi masuk ke dalam timbangan kedua orang tuanya, sehingga memberatkan timbangan itu yang berubah posisinya dari ahli neraka menjadi ahli surga. Dan utama kita tengok ini, yang pertama dia tadi, anak yang meninggal ketika kecil tadi akan memberi minuman pada dua orang tuanya. Yang kedua, dia tidak rela, tidak ikhlas mak bapaknya masuk ke dalam neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tuanya termasuk orang yang bersabar. Akhirnya dia masuk dalam timbangan itu, yang menyebabkan orang tuanya tidak jadi masuk ke dalam neraka. Maka puasa Ramadan ini salah satunya adalah tujuannya adalah membentuk sifat sabar. Baik, waktu juga yang telah memisahkan kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tahun depan kita dipertemukan lagi. Tadi di awal kita tengok ramai ya safnya ketika sholat tarawih. Ini betul-betul Bapak ya. Ini motivasi untuk Bapak semua, Ibu. Ya, kenapa saya motivasikan? Apa sebetulnya ganjaran dari sholat tarawih? Kita kalau diminta sholat semalam suntuk, sanggup nggak kita? Dari jam 8 diminta sholatnya sampai menjelang subuh nanti. Nabi Muhammad sifat tarawihnya seperti apa? Pengakuan sahabat, pertama kali Nabi sholat nanti habis seperempat malam, berikutnya habis sepertiga malam, yang terakhir kata sahabat, kami pernah sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Selesai Nabi sholat, kami segera pulang ke rumah karena kami menyangka kami tidak akan dapat sahur lagi. Kalau ditanya versi 8-nya asli seperti itu apa sebenarnya? Hampir tidak mendapati sahur, berarti sholat Nabi itu adalah semalam suntuk. Kita sanggup melaksanakan seperti itu? Enggak, Pak. Jangankan semalam suntuk, 20 aja kita berat. Sholat tuh ada yang 8-11, ada yang 23, ada yang 36, ada yang 41. Ada sahabat yang mengamalkan masna 2 tidak terbatas. Lalu bisa tak kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sholat semalam suntuk? Bisa. Ini kesimpulan kita malam hari ini. Bagaimana caranya? Kata Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa yang sholat tarawih dengan imam sampai selesai. Pak Herman, kami maunya 8, boleh. Berhenti silakan. Tapi sampai selesai, jangan pulang ke rumah. Ya, sampai selesai maksudnya ketika imam nanti witir
semalam suntuk. Itulah sayangnya Allah kepada kita. Betul-betul sayang Allah kepada kita. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua amal kita pada malam hari ini, pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat, selesai bulan puasa 6 bulan namanya mereka meminta kepada Allah agar puasa mereka diterima, bukan halal, bukan main bin segala macam. Ini mohon maaf, ya, mohon maaf betul. Nabi Muhammad itu pernah mendengar suara pada malam hari, ya, suara nyanyian tergerak hatinya untuk datang Pak. Waktu itu dia baru diangkat jadi Rasul 35 tahun umurnya kata sahabat, atau awal-awal kerasulan. Dan itu adalah pesta. Kalau kita pada saat itu adalah band. Lalu ketika itu diutus oleh Allah, amin. Ngantuk Nabi Muhammad, tertidur Nabi Muhammad SAW sampai band itu selesai. Kemudian keluar sabda Nabi, haram hukumnya menyewa penyanyi yang bagaimana nama pusat itu, yang tengah malam, ya. Aduh, yang mewah di sini nih, cepat tobat tuh. Ya, besok kenapa tiba-tiba amalnya menjongkit ke tinggi. Nah, berapa banyak orang melihat aurat orang waktu pernikahan anak itu, berapa banyak orang semua dosanya diberikan kepada tuan rumah. Senang mencari dosa. Bulan puasa dah banyak lagi, Nah, senang betul ya. Nah, ini bertobat aku, Pak, bertobat, ya. Bertobat dan kita ingat itu memang betul-betul inti sehari dari ajaran Nabi Muhammad. Memang tak boleh penyanyi itu aja yang nampak segala macam tengah malam itu aja tuh, yang kita menyewanya haram, duit yang dia terima haram. Kalau siang hari silakanlah dalam keadaan semuanya serba halal. Kalau malam hari dan matikan lampu berkedip-kedip itu tak ada yang terganggu. 100 orang ada di rumah itu pada saat itu tuh, Herman yang mewah pada saat itu ke 100 dosa orang itu diberikan pada Herman, dosa itu terbuang, dosa Herman tambah 100 orang. Ini dakwah ya, dakwah itu sakit hati gitu. Ya, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.